sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun, salam sejahtera, bahagia, sejahtera semuanya ya. Oke, kali ini kayaknya seru nih temanya ya. Kita akan membahas tentang hantu, tentang mungkin jin, setan, dedemit, mau juga santet, guna-guna, pokoknya kawan-kawannya deh gitu kan ya. Eh ini juga idenya juga dari salah satu peserta di sini, nggak tahu udah masuk apa belum nih. Jadi ini juga saya temuin juga sih sebenarnya kasusnya itu di beberapa klien itu yang menganggap misalnya keluarganya berantakan karena pengaruh dari luar, misalnya diguna-guna gitu ya. Ada juga yang bisnisnya hancur juga karena itu gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang akan kita bahas dari sisi psikologisnya, dari segi vibrasi, keilmuan alfa itu yang akan kita bahas gitu ya. Nah, seperti biasa, bahasan saya yang akan saya sampaikan itu adalah hal-hal by experience. Ya, jadi, eee, mungkin ada ketidaksamaan definisi dan lain sebagainya, tapi saya akan share lebih banyak di experience gitu ya, teman-teman, gitu. Nah, saya mau cerita sedikit, kenapa saya berani, menyampaikan hal ini, dan saya sudah mengatakan tadi bahwa ini adalah by experience. Jadi saya cerita, sedikit, dari, mulai saya, sejak kecil, gitu ya kira-kira. Jadi saya, ketertarikan dengan dunia, gaib gitu ya, hantu dan segala macam tuh dari mulai kecil. Ya, dari mulai kecil tuh, eee, sudah kenal dengan dunia itu. Kenapa kenal? Karena, eee, tetangga saya adalah orang yang, eee, suka mengundang, ya, suka mengundang, dimensi lain lah gitu ya. Waktu itu, orang tua saya sebelah rumah tuh sebenarnya, kontrakan lah gitu ya, kontrakan, punya ibu saya. Jadi yang punya, yang ngontrak di rumah itu, suka melakukan ritual-ritual itu ya. Jadi sejak balita berarti ya, dari mulai saya sebelum, sebelum bisa jalan, berarti umur setahunan berarti ya, sekitar segitulah. Setahunan itu ternyata sudah dibawa-bawa dan ceritanya, baru, 2 tahunan karena saya sering dibawa, saya bisa jalan itu, ibu saya nggak tahu, karena suka dibawa sama dia, katanya, saya tuh kalau ada saya katanya, eee, dimensi lain itu tuh cepet datangnya, gitu. Padahal saya nggak ngerti apa-apa kan, saya masih kecil waktu itu. Eee, sekarang aja ngerti gitu kan, kalau diulang lagi, oh oh pantesan dulu tuh saya dibawa ke sebuah kamar gitu ya, ada kembang, ada apa segala macam gitu kan, saya melihat itu semuanya, inget lagi gitu kan waktu itu. Eee, terus beranjak sudah, agak besar, umur 6 tahun, oh enggak, sebelum 6 tahun itu saya juga, sering diajak misalnya kalau kita ke rumah, buyut di Sumedang, gitu ya, itu, eee, dunia gaibnya juga lumayan kentara juga di sana gitu ya. Jadi, saya juga, pernah menyaksikan dan, menyaksikan belum ya, tapi mendengar suara rintihan misalnya. Ada tiba-tiba rintihan kuda misalnya ya, dan ada yang manggil-manggil ibu saya misalnya gitu kan di tengah malam gitu, tengah malam kalau di desa kan udah malam banget gitu ya, itu, ada dan saya, mengalami itu dan akhirnya saya ada kekepoan itu ya, kekepoan itu apa sih gitu kan. Nah mungkin juga salah satu, yang saya rasakan adalah anugerah keberanian pada diri saya. Jadi saya bukannya takut malah penasaran. Gitu. Jadi ketika, "Ih, ada hantu," saya bukannya sembunyi, malah saya nyamperin, di mana?" Gitu. Itu saya ingat dari dulu begitu. Jadi, kekepoan itu udah mulai mulai muncul,
eee, sampai waktu umur 6 sampai 7 tahun, itu, eee, rumah kakek tuh di daerah Buah Batu, tepatnya di Kodon kalau tuh ada yang orang, sana kan tahulah Kodon seperti apa dulu ya. Dia punya toko di sana, cuma, Buah Batu zaman dulu lah gitu ya. Saya masih kecil banget, 6 apa 7 tahun gitu ya. Nah, waktu itu kakek saya tuh suka ngasih sesajen tiap malam Jumat, gitu. Nah, pada suatu hari dia itu, belajar agama dan, itu dihentikanlah kira-kira gitu, singkat cerita. Dihentikanlah gitu kan, ngasih sesajen itu, ritual karena memang sesajennya memang buat kayak, apa, lebih ke ya klinik juga sih gitu ya, pusaka dan lain sebagainya lah gitu. Eee, tapi nanti kita bahas lagi ya tentang pusaka, jimat itu tuh apa juga boleh ditanyain juga sih itu ya. Tapi singkat cerita, karena itu dihentikan, itu nyata-nyata kita diteror oleh, eee, yang namanya entitas lah kalau bahasa sainsnya ya, itu entitas lah gitu ya. Terus sebuah entitas gitu, itu benar-benar sampai ke fisik gitu ya. Jadi, apa, mendobrak-dobrak bagian atap ya, dan nyata dan kirain maling gitu ya atau rampok atau apa dari atas gitu kira-kira gitu. Tapi ternyata bukan, ya. Eee, terus, eee, bentar, seperti biasa masuk terus nggak di-mute. Tolong host, saya ini yang ada saya host. Oke udah. Eee, terus habis itu, eee, apa, kita ada kamar tuh ada berjejer ya, 3 kamar ya dari, paling tengah itu kamar kakek sama nenek saya, paling depan itu kamarnya paman saya, paling belakang itu kita ngumpul di situ, karena kita lagi ke rumah kakek kita ngumpul, ngumpul sama tante saya, jadi nginepnya di situ, karena ibu saya, perempuan kan, ya pasti perempuan ibunya, maksudnya iya, ibu saya sama, apa, tante saya ya, jadi di situ ngumpul sama malah tidur sama yang bantuin di rumah juga di situ semuanya, jadi tidur. Karena yang bantuin di rumah juga ada, apa, ikatan keluarga. Nah, sampai kita histeris di situ, sebenarnya histeris itu bukan kita, saya, bukan bukan saya nggak ikut, karena saya tuh lebih kepo gitu ya. Mereka histeris, eee, sampai bisa melepaskan, apa, dari kamar, karena waktu itu kamar tuh kayak seolah-olah kekunci. Memang kayak film banget gitu ya, yang wah gitu, kayak seperti itu. Terus akhirnya keluar keluar dari situ, eee, menggebrak-gebrak pintu, kamar, kakek saya, tapi nggak kedengeran, padahal udah kenceng banget, nggak kedengeran juga, nggak dibuka-buka, ya. Saya masih kepo, saya malah mereka mereka, sangat histeris, saya malahan lebih ke, "Ada apa sih? Ada apa?" Gitu, lebih ke situ. Sampai akhirnya memutuskan untuk, menggedor pintu dari, eee pintu paman saya, kamar paman saya gitu kan, sampai akhirnya kebuka. Nah, saya ketinggalan di ruang tamu, karena kan saya nggak ikut histeris, jadi saya ikut, "Ini ada apa?" gitu kan, kayak kayak gitu ya. Jadi, Apa, Bu? terus, saya malah nungguin, "Ada apa? Siapa yang mengintimidasi ini?" Gitu kan. Bahasanya sekarang intimidasi, dulu mah nggak ngerti intimidasi, cuma siapa yang, menggebrak-gebrak dan lain sebagainya gitu kan. Jadi orang tua saya masuk ke kamar paman saya nungguin di kegelapan, inget banget di ruang, apa, ruang, tamu ya. Eee, nah itulah muncul sosok ya, muncul sosok tinggi besar ya, hampir seatap, eee, dan, di situ saling berhadapan dan
eee, saya pegang. Jadi saya samperin, saya liatin bentuknya itu, nggak tahu ya, padanannya saya nggak tahu, padanannya di dunia ini seperti apa saya nggak ngerti juga ya, karena kayaknya belum ada padanannya ya, saya mensepertikan siapa juga nggak tahu, cuma hitam, licin waktu itu dan, kulitnya jendol-jendol gitu kayak kayak kodok ya gitu ya. Saya pegang di bagian lututnya, ya di bagian lututnya saya pegang. Eee, Nanti pertanyaannya mungkin kok bisa kepegang sih ya, mungkin pas satu frekuensi aja gitu ya, mungkin ngertinya sekarang sih, mungkin pas satu frekuensi aja gitu ya. Dan nyata memang saya benar-benar megang kayak megang biasa aja gitu dan itu basah ya. Nah, dan bersuaranya menggeram gitu ya, ya. Jadi kayak kayak gitu ya, tapi hanya gitu aja, nggak ngapa-ngapain ya. Saya hanya lihat ke atas, dilihat lagi ini kulitnya, oh gini ya kulitnya, terus atas lagi gitu ya. Gitu aja, jadi kepo banget gitu kan, dan dia nggak bisa apa-apa cuma gitu aja, gitu-gitu doang. Nah, sampai akhirnya ibu saya sadar bahwa saya ketinggalan gitu ya. Gitu, buka pintu terus manggil-manggil, "Dani!" Gitu gitu. Eee, Masuklah gitu ya. Udah, terus saya juga, kok nggak lihat ya gitu kan, makhluk segede ini gitu kan, mungkin karena gelap atau gimana saya gitu. Terus akhirnya saya masuklah, masuk kamar dan teror untuk, menggebrak-gebrak itu masih masih muncul, ya masih muncul sampai subuh hilang. Hilang, terus tapi saat itu udah nggak ada gangguan lagi, itu terakhir banget ya. Jadi tapi saya waktu itu, eee, sering mimpi, masuk ke sebuah dimensi, nggak tahu dimensi apa gitu ya. Ya sekarang saya bilangnya dimensi aja ya gitu kan. Jadi, eee, seperti apa, sebuah ruangan tanpa batas, tapi, banyak seperti apa ya, kayak jaring laba-laba tapi nggak kayak jaring laba-laba. Jadi masuk ke mana-mana kayak kayak masuk ke ruangan ini, masuk ke ruangan ini gitu, kayak kayak apa ya, kayak kayak antar dimensi gitu. Dan saya merasa tersesat, dan itu berulang-ulang, berkali-kali setelah kejadian itu, ya, berulang-ulang, berkali-kali. Jadi saya tuh agak takut, tidur ketika, ya ketika ketika kecil itu. Jadi karena takutnya itu kejadian lagi, karena berulang-ulang. Jadi ada traumatik sendiri. Jadi saya takut kalau tidur, saya tuh takut muncul lagi dan, itu takut kejebak lagi. Karena itu luar biasa perjuangannya untuk keluar, keluar dan sadar lagi gitu ya. Itu tuh luar biasa. Sampai saya tuh sampai terengah-engah gitu yang kayak gitu, eee, untuk akhirnya bisa keluar itu. Nah itu pengalaman saya juga waktu itu sampai, beberapa kali dan akhirnya nggak kejadian lagi. Waktu itu nggak inget sih kenapa kejadian gitu ya. Kemudian, kekepoan saya berlanjut, ya karena dulu tuh zaman-zaman yang suka orang-orang ngebahas hantulah gitu ya, klinik segala macam tuh saya malah penasaran. Kebetulan juga rumah saya tuh ibu saya, ya saya gitu ya di Bandung itu percis banget, belakangnya itu tuh bener-bener kuburan. Dan belakangnya lagi kuburan keluarga, belakangnya lagi pemakaman luas, bayangin aja tuh. Saya dibesarkan oleh, lingkungan yang seperti itu. Jadi di belakang persis rumah itu ada, kuburan kecil, yang mungkin ada sekitar 2 apa 4 gitu ya, kuburan. Terus, dipisahkan, dengan, sebuah jalan, Oh, kecil nggak ada suaranya ya, Kak? ya, ada kok. Eee, Terus, apa, eee, tolong host diurusin dulu nih, jadi saya, ke ini, apa, ke jeda. Eee, Terus, jadi kehalang sama sebuah jalan, bukan halang, ke bat eee, ter apa, eee, ter apa,
jadi ke apa ya Oh. gitu, jalan lah, ada jalan, terus akhirnya jalan, makam lagi, makamnya agak gede, ya makam keluarga yang besar dan, di, dibatas lagi atau dihalangi lagi sebuah sungai, di situ pemakaman yang besar sekali. Nah, jadi kalau ada yang meninggal saya tahu kan, gitu. Kalau ada yang meninggal tuh saya tahu. Jadi suka lewat rumah kan soalnya gitu kan. Nah dilalahnya, waktu itu gini, saya tuh suka ngaji, nah suka cerita tuh si ustadznya itu, ya guru ngajinya, kalau ceritanya gini, kalau sudah, dikubur katanya nih mayat kalau udah dikubur, dan, eee, keluarganya sudah meninggalkan sampai 100 langkah kira-kira gitu ya, itu datanglah malaikat dan bertanya, "Man buka?" Gitu ya, gitu. "Oh gitu?" Gitu kan. Nah, mungkin anak-anak lain cuma iya-iya aja gitu ya, kalau saya enggak, dapat ide pengen ketemu malaikat, gitu. Jadi ketika ada setiap datang ya, yang apa tuh, yang meninggal, saya ngikutin, saya paling depan kayak keluarganya dia, liatin gitu kan. Terus sudah dikuburkan, keluarganya, meninggalkan, eee, kuburan itu, saya menggalinya lagi pakai tangan. Saya menggalinya lagi, cepet-cepet, pengen lihat malaikat, nanya-nanya. Gitu, kepo banget kan, wah gitu, ya. Tapi nggak berhasil, itu berulang kali, nggak kapok-kapok, yang jagain waktu itu ada namanya si Nini dan si Aki gitu ya. Suka ngejar-ngejar saya kalau ketahuan gitu ya, saya kabur, nggak berhasil, ada yang, meninggal, saya ikutin lagi, gitu lagi, mungkin ada 4 kalinya kali, ya. Sampai kapok karena pinter, akhirnya si Nini dan si Aki itu tidak langsung ngejar saya, tapi langsung ngelaporin ke ibu saya. Jadi ibu saya yang datang langsung, yang ngejar bukan si Nini dan si Aki, tapi, ibu saya langsung yang datang dan bawa, sapu, gagang sapu. Dan akhirnya saya nggak bisa apa-apa gitu kan, akhirnya ya gitulah, dipukulin gitu ya, kapoklah di situ. Nah, sampai akhirnya, saya mengenal dunia, apa ya, ini kalau dibilang metafisis ya, metafisik ini, di, ini apa, sebuah, perguruan, energi yang belajar energi, teman-teman di sini ada juga yang satu, eee, perguruan dulu sama saya, eee, belajar energi ya, dan di situ ada ilmu metafisis. Nah, itu juga ada tuh, jadi melihat ini, melihat itu dan segala macam, eee, tapi saya, lebih ke apa ya, eee, merasakannya lebih ke energinya ya, jadi ke energi metafisisnya dan memang, akhirnya saya mengenangani beberapa kasus gitu ya, seperti misalnya, eee orang yang diguna-guna, yang disantet dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya menyelesaikan itu dengan energi waktu itu gitu ya, waktu itu. Jadi ini prolog dulu lah ya, prolog dulu. Jadi karena ini by experience gitu. Nah, eee, sampai saya juga pernah, diserang misalnya ketika kalau udah ngobatin, pasien yang udah kesantet sembuh, saya yang diserang, sampai tidur itu diserang gitu kan, di mimpi dan nyata. Sampai saya tuh, keluar darah gitu ya, bener-bener, jadi istri saya menyaksikan. Jadi istri saya tuh di perjalanan hidup saya tuh menyaksikan hal-hal yang begitu juga, ya. Nah, eee, singkat cerita lah nih ya, singkat cerita karena pengalamannya banyak ya, karena saya juga hunting, suka hunting gitu ya, hunting, bawa foto dulu kan waktu zaman-zamannya di Duri itu, saya tuh kalau kerja, ngapain ya malam-malam kalau lagi piket malam tuh ngapain ya gitu kan.
Itu bawa foto karena di situ, di dulu itu di Caltex itu, perumahan dekat hutan gitu ya. Eee, ya saya iseng-iseng aja gitu kan, jepret sini jepret situ gitu kan. Kadang-kadang ya tanda kutip manggil-manggil gitu kan, saya foto nih ada bukti-buktinya memang ketangkep gitu kan. Nah sampai teman-teman tuh tertarik untuk ikutan hunting gitu, kira-kira gitu. Nah singkat cerita, ketika akhirnya saya belajar, ilmu vibrasi, terus juga berkaitan dengan psikologi gitu ya, ternyata, eee, kaitannya itu juga akhirnya efek juga gitu. Efek, dari yang pernah kita bahas mengenai belief system ya. Belief system di antara yang mempercayainya, kira-kira gitu. Ya jadi ini akan ditarik lagi ke belief system, ke informasi yang memang didapatkan. Ya jadi, misalnya gitu kan, eee, ketika saya akhirnya mengetahui ilmu psikologis gitu ya, dan ilmu vibrasi, ilmu alfa itu kan sudah holistik lah ya, kira-kira udah holistik, ngobatin kesurupan gitu ya, saya, waktu itu juga, dipanggil misalnya, ada yang kesurupan, yang lain pakai energi bisa wah gitu kan, pakai energi sampai di 4 kadang-kadang dipegangnya tuh tenaganya gede banget gitu ya. Terus, saya datang, saya cuma bisikin gini, "Udah ya istirahat, gitu ya, kita minum nanti kita ngobrol deh," kayak gitu. Sadar loh gitu. Ya sampai mereka tuh, "Beneran nih dilepasin?" "Bener," saya bilang, ya, "Ini udah kok, udah," gitu kan. Saya malah kasih seperti tanda kutip sugesti aja gitu kan, "Ini udah kok, nggak udah selesai," gitu kan, ya. Karena kebanyakan, apa yang saya tangati kebanyakan gitu ya, kesurupan apapun itu gitu ya, yang sejenis itu, cari perhatian. Dia lagi pengen sesuatu, ya, stres gitu dari situ. Nah itu beberapa kali, sampai juga, kalau mungkin teman-teman ikut dulu di Bali gitu ya, waktu apa, Polygon dia, saya tuh bagian keamanan di paling depan, ngamanin VIP gitu ya. Eee, banyak yang histeris, terutama orang-orang setempat ya, waktu itu. Itu pakai energi itu nggak mempan, masih aja gitu. Jadi di posko gitu kan, teman-teman ngasih energi, saya cuma bisikin doang, "Udah cukup istirahat ya, fokus aja, tarik nafas," lebih dipandu begitu. Sadar loh, ya. Jadi tapi kalau kita fokusin, wah pakai energi gitu, malah malah meronta-ronta. Karena kan ada kayaknya ada sisi yang lain yang masih tersugesti akhirnya bahwa dia itu, memang sedang dipengaruhi oleh itu, makin kuat malahan, ya. Jadi ganti fokusnya, harusnya ganti fokusnya gitu ya. Nah, Eee, hal-hal seperti ini, ternyata berhubungan banget dengan si informasi yang didapatkan, ya. Jadi misalnya di Pelabuhan Ratu, pelabuhan itu ada Nyerau Kidul. Kenapa dia eksis? Karena ada collective belief di situ, ya. Ada collective belief di situ di masyarakat yang mempercayainya dan ketika akhirnya disembah gitu ya, tanda kutip ya, disembah begitu. Ada energi dari hukum energi, ada energi yang memang menguap dan itu energi itu yang dari manusia itu diambil sama dia, ya, dari entitas itu dia akhirnya bisa lebih eksis, ya, bisa lebih eksis memang. Jadi, eee, di ini sifatnya ya, dimanapun entitas ini kalau dipercayai dan ditakuti, itu makin eksis, kira-kira gitulah akhirnya benang merahnya, ya. Nah, sekarang kita Eee, dapat informasi itu juga ya, karena kan kita, di lingkungan seperti itu ya, di sebuah bangsa yang mempercayai itu ya, ada hantu ya, ada demit, ada apalagi lah segala macam gitu kan ya. Itu ada, ya. Jadi ini, sebuah cerita yang turun-menurun dan yang menjadi eksis itu adalah karena belief system-nya. Dan belief system ini, balik lagi ya ke pelajaran sebelumnya, jadi sebuah kekuatan justru.
Jadi ada. Jadi ada sebuah, jadi ada eksisnya ada gitu ya. Nah, termasuk ketika, beberapa, klien yang dianggap, kesantet dan memang kesantet ya. Jadi saya tidak meniadakan, "Ini santet jangan percaya ya, guna-guna jangan percaya, hantu bukan, saya percaya ya. Cuma kita kita belajar ini pengaruhnya dari mana gitu kira-kira ya. Nah, itu karena, eee, misalnya disantet ya, misalnya disantet atau diguna-guna ya, ada, nggak tahu ini ada yang ini nggak, apa, hadir nggak orangnya? Ya kira-kira gini, ya jadi oh iya ada nih. Eee, Suaminya, tapi saya nggak akan, bilangin. Dulu, jadi, kan itu sampai benar-benar nyata ya, ada jarum terbang ya, ada jarum terbang melayang, masuk ke tangannya gitu ya, dan masuk sendiri, kan kira-kira gitu ya, masuk sendiri. Nah, eee, terus sampai waktu itu saya, diminta bantuan, terus saya dengan jarak jauh, ya udah saya hentikan dengan energi, ya dengan energi saya hentikan, supaya stay di situ ya, tidak tidak masuk lagi, dan besoknya kita ke sebuah rumah sakit di situ dan, keputusannya dibedah ya, keputusannya dibedah. Dan waktu itu yang surprise-nya adalah dokternya itu nggak mau, karena saya sudah mengalaminya 2 kali dan itu gagal katanya. Ya, "Lebih baik Bapak ke orang pintar aja Pak," malah nyaranin begitu ke ke pasiennya itu. Karena saya udah 2 kali, udah di-ronsen letaknya di situ, tapi pas dibedah nggak ada, ya. Jadi pindah posisi. Cuma, saya, saya ada di situ dan saya meyakinkan, saya bilang, "Enggak, Dok," saya bilang, "saya bisa menanganinya," gitu kan. "Saya jamin tetap ada di situ." Ya, "Oh, oke kalau gitu kita coba." Ya udah, tapi yang penting saya ikut, saya bilang, ke ruang bedah. Ya, jadi saya, protect dengan energi, ya. Sampai akhirnya berhasil lah kira-kira gitu, keluar dan memang posisinya tetap di situ. Cuma yang menarik nih buat pelajaran buat kita semuanya ya, dan ini kasusnya juga hampir sama, bukan hampir sama, semuanya sama ya, saya pastikan semuanya sama. Orang-orang yang, diguna-guna itu ya, atau kesantet atau berhubungan dengan dunia, Anda ditunjukkanlah gitu kan sesuatu dan lain sebagainya di dunia gaib, itu karena punya informasi itu. Meskipun bilangnya, "Sebenarnya saya nggak percaya," tapi fokusnya kan ke sana. Saya nggak percaya, jangan-jangan kan diulang-ulang terus itu juga ya, saya nggak percaya gitu kan. Kalau kita mah percaya-percaya aja, cuma kan kita belajar bagaimana menanganinya kan gitu. Nah, kedua, ternyata punya pikiran-pikiran yang, punya kecenderungan, "Duh, saya tuh, eee, apa, punya pandangan ada musuh," gitu ya. Ada pandangan, persepsi punya musuh. Punya musuh, jangan-jangan musuh-musuh itu ya atau orang-orang yang tidak menyukai saya ya, atau yang, ya nggak suka lah gitu ya, kira-kira gitu, eee, mengguna-guna saya, ya. Itu diulang-ulang. Jadi punya kekhawatiran itu, ya. Dan kalaupun iya, ini kalau nih frekuensi nih ada yang nyantet nih ya, ini ada yang nyantet. Ini kita tuh, eee, atau dia ya yang kita cerita beliau ini nih, me memasang BTS-nya, antenanya, jadi kesamber, ngerti nggak? Ketika dia ketika dia fokus, ya, dia membahas itu, dia punya kekhawatiran takut diguna-guna lagi misalnya gitu ya, merasa tidak aman, kecenderungannya, benang merahnya pasti bahasnya itu, merasa tidak aman, eee, energi ini akan nyamber karena
dia tahu frekuensinya sama, ya. Tapi sebenarnya kalau kalau orang yang, dia ini, apa ya, dia tuh netral, dia happy, dia dia fokus saja gitu ya, dan lain sebagainya, tawakal lah gitu ya. Ini nggak ada nih frekuensi buat nyamber ini. Ini bakal bingung, kalaupun disantet juga bakal bingung, dia akan muter-muter.